Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi dengan materi Strategi Belajar Mengajar Kecerdasan Naturalis. Namun sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 4 yang pertama Hanifatus Syifa dengan NIM 2004-0-2002. Kemudian Angga Dwita Desi dengan NIM 2004-0-2012. Yang ketiga Hurin In dengan NIM 2004-0-2017. Selanjutnya saya Sony Elvianto Hermawan dengan NIM 2004-0-2018. Yang kelima ada Anissa Fitri Nurrahma dengan NIM 2004-0-2020. Selanjutnya ada Nur Hidayah dengan NIM 2004-0-2025. Yang ketujuh ada Hizbullah Al-Sufi dengan NIM 2004-0-2031. Dan yang terakhir ada Kholida Maya dengan NIM 2004-0-2033. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini, yang pertama, dasar strategi multiple intelligences, yang kedua, strategi belajar kecerdasan naturalis, dan yang ketiga, strategi-strategi yang melibatkan kecerdasan naturalis. Baik, untuk selanjutnya langsung saja pada pembahasan materi yang akan disampaikan oleh penyaji materi. Poin yang pertama, dasar strategi multiple intelligences. Menurut Armstrong, strategi pembelajaran multiple intelligences adalah suatu cara mengakses informasi melalui 8 jalur kecerdasan yang ada pada masing-masing siswa. Namun, kita perlu mengeluarkan seluruh kecerdasan tersebut agar seluruh kecerdasan tersebut bersinergi menjadi satu kesatuan yang unik sesuai dengan kebutuhan, sehingga siswa mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang ada dengan cara yang menakjubkan. Armstrong mengatakan bahwa dengan teori multiple intelligences memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, relatif baru dalam pendidikan. Meskipun demikian, Armstrong menambahkan bahwa tidak ada rangkaian pembelajaran yang bekerja secara efektif untuk semua siswa. Setiap siswa memiliki kecenderungan tertentu terhadap 8 kecerdasan yang ada. Oleh karena itu, suatu strategi mungkin akan efektif pada sekelompok siswa tertentu, tetapi akan gagal bila diterapkan pada kelompok yang lain. Dengan dasar ini, sudah seharusnya guru memperhatikan jenis kecerdasan yang menonjol pada masing-masing siswa, agar dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada diri siswa. Yang kedua yakni strategi belajar kecerdasan naturalis. Menurut Thomas Armstrong, jika sebuah kelas di mana gaya belajar dan kecenderungan kecerdasan siswa dominan naturalis, disarankan melakukan dua hal. Yang pertama yakni proses pembelajaran perlu lebih dilakukan di luar kelas yang diatur secara alami. Yang kedua yakni alam perlu dibawa lebih banyak ke dalam kelas dan area lainnya dalam gedung sekolah, sehingga siswa yang cenderung naturalis dapat memiliki akses yang lebih besar. Saran dari Thomas Armstrong yakni sejalan dengan esensi pendekatan kecerdasan naturalis dalam proses belajar, di mana cakupan hubungan antara manusia, flora dan fauna sebagai ekosistem natural terbangun melalui hubungan timbal balik antara tumbuhan, hewan, dan lingkungan, di mana manusia tidak hanya menyenangi alam untuk dinikmati keindahannya, tetapi juga kepedulian untuk melestarikan alam. Kecerdasan naturalis. Definisinya adalah kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya, flora dan fauna, menjaga lingkungan dan menikmati keindahannya. Untuk kompetensinya adalah kemampuan meneliti gejala-gejala alam,
mengklarifikasi, dan identifikasi. Kemudian untuk komponen intinya adalah kepekaan membedakan spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antar beberapa spesies. Untuk area otak pada kecerdasan naturalis ini adalah bagian kiri dari lobus parietal. Yang selanjutnya yaitu strategi-strategi belajar yang meningkatkan kecerdasan naturalis. Ada 3 strategi yang digunakan. Yang pertama strategi tebak suara hewan, yang kedua identifikasi tumbuhan, dan yang ketiga matematika daun. Yang pertama yaitu tebak suara hewan. Tebak suara hewan adalah permainan yang dilakukan siswa dengan cara mendengarkan bunyi suara binatang, lalu menebak nama binatang dan menirukannya. Untuk strategi tebak suara hewan itu adalah tergantung pada kreativitas guru untuk menciptakan proses pembelajaran aktif bagi siswa dan memberikan pengaruh terhadap variasi games dalam pembelajaran. Bagaimana siswa aktif dalam proses belajar sangat tergantung kualitas kreatif pada guru. Semakin kreatif guru menciptakan proses pembelajaran aktif bagi semakin variatif pula jenis game dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu prosedur penerapan strategi tebak suara pada hewan. Yang pertama yaitu siapkan gambar hewan, dapat berupa potongan gambar atau gambar hewan dalam bentuk animasi atau film. Yang kedua, berikan kesempatan siswa untuk melihat gambar-gambar hewan atau menonton film hewan, sambil guru memperagakan perilaku dan bunyi hewan, dan siswa diminta untuk mengikutinya. Dan yang selanjutnya yaitu siswa diminta menebak nama hewan setelah menonton dan menirukannya. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi penerapan strategi tebak suara pada hewan. Untuk strategi tebak suara pada hewan adalah mendengarkan bunyi suara binatang, lalu menebak nama hewan dan menirukan bunyi suara. Jenis strategi ini direkomendasikan untuk siswa pada usia dini, yaitu pada PAUD atau TK, dan siswa kelas 1 pada sekolah dasar. Dan selanjutnya yaitu pendekatan kecerdasan anak dan modalitas belajar, yang dimana siswanya memiliki kecenderungan kecerdasan dominan naturalis, sangat menyukai aktivitas belajar menebak suara hewan. Guru yang memperagakan bunyi suara singa disertai gaya hewan singa sewaktu mengaum membantu siswa mengenal dan membedakan nama hewan. Beberapa siswa di kelas memperagakan cara singa itu mengaum. Ini berkaitan dengan gaya belajar kinestetik. Modalitas belajar yang tercipta dari situasi pembelajaran ini adalah kinestetik atau siswa memperagakan cara singa mengaum, visual atau siswa melihat jenis-jenis hewan, dan auditori atau siswa mendengarkan aneka bunyi hewan. Dan yang kedua adalah identifikasi tumbuhan. Identifikasi tumbuhan adalah proses mengidentifikasi identitas tumbuhan yang didasari dari jenis, ciri, dan klasifikasi taksonomi menurut Linnaeus. Untuk strategi identifikasi tumbuhan menekankan pada kinerja proses pengamatan dalam rangka mengidentifikasi suatu ciri, jenis, dan klasifikasi asal tumbuhan. Strategi identifikasi tumbuhan bertujuan mempraktikkan suatu teknik klasifikasi berdasarkan teori Carolus Linnaeus, ahli botani asal Belanda. Dalam klasifikasi Plantarum, banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang didasari dari kategori tertentu seperti jenis polong-polongan atau kategori tumbuhan tingkat tinggi, tingkat rendah, gymnosperma, dan angiosperma. Untuk proses identifikasi yang dilakukan siswa adalah mengalokasi tumbuhan-tumbuhan berdasarkan jenis-jenisnya.
melalui proses individu atau kelompok. Proses belajar melalui cara ini membimbing siswa ke arah kemandirian dan seolah-olah siswa sedang melakukan penelitian. Untuk prosedur penerapan strategi identifikasi tumbuhan hanya berlaku untuk pelajaran sains, biologi. Eksklusivitas strategi ini karena terfokus pada materi tumbuhan. Sementara kegiatan identifikasi dapat diterapkan pada materi apa saja. Berikut prosedur penerapan strategi identifikasi tumbuhan. Yang pertama, pemilihan strategi ini hanya berlaku pada materi sains biologi. Dan yang kedua, lebih awal, siswa mempelajari ciri-ciri klasifikasi bunga, biji, jenis monokotil, jenis dikotil, angiosperma, dan gimnosperma secara umum. Dan yang ketiga, aktivitas proses identifikasi tumbuhan dapat dilakukan secara outdoor atau dalam bentuk proyek yang sudah ditentukan. Untuk rekomendasi penerapan strategi identifikasi tumbuhan, yaitu pada pelajaran sains biologi materi tumbuhan. Dan penerapan strategi ini ideal pada jenjang SMP dan SMA. Sementara pada jenjang sekolah dasar kelas atas dapat dilakukan dalam bentuk pengenalan tumbuhan saja, tanpa harus ke materi secara mendalam. Untuk pendekatan kecerdasan jamak dan modalitas belajar, siswa belajar secara outdoor menggunakan media tumbuhan alam, merupakan gaya belajar naturalis. Aktivitas belajar dilakukan melalui proses identifikasi atau logis matematis, dengan modalitas belajar adalah visual, kinestetik, dan taktil. Yang ketiga yakni matematika daun. Definisinya yakni pembelajaran siswa menggunakan daun sebagai media belajar. Lalu strategi matematika daun, strategi pembelajaran multiple intelligence ini mendorong para guru melakukan inovasi dalam cara mengajarnya. Salah satunya menggunakan lingkungan sebagai laboratorium belajar. Aplikasi dari belajar berupa penggunaan daun sebagai media belajar. Contohnya saat masih di taman kanak-kanak, hasil riset gaya belajar multiple intelligence research Nisrina Salsabila Said adalah naturalis, spasial visual, logis matematis, dan linguistik. Informasi gaya belajar ini saya aplikasikan ke dalam pembelajaran outdoor menggunakan strategi matematika daun. Hasilnya, Nisrina kini menyukai pelajaran sains dan matematika. Inti penggunaan strategi mengajar berbasis gaya belajar multiple intelligence adalah kreativitas pengajaran guru. Guru agar lebih kreatif mencari terobosan untuk mengoptimalkan semua jenis kecerdasan yang ada. Lalu, bagaimana sih penerapan strategi matematika daun? Yang pertama, kita lakukan pembelajaran dilakukan secara outdoor. Yang kedua, siapkan papan berjalan berisi kertas atau buku tulis dan krayon. Yang ketiga, seperti nama strateginya, matematika daun. Siswa memunguti daun-daun yang berjatuhan dari pohon. Disarankan memisahkan daun berdasarkan warnanya. Yang keempat, siswa bersama guru menghitung jumlah daun sesuai warnanya dan menghitung jumlah keseluruhan daun. Setelah aktivitas menghitung daun, dapat juga divariasikan dengan menjiplak daun sambil mewarnai daun sesuai warnanya, dan atau meminta siswa menuliskan nama tumbuhan atau asal daun pohon tersebut. Lalu rekomendasi penerapan strategi matematika daun. Secara tematik, penggunaan strategi ini dalam pembelajaran mencakup belajar berhitung atau penjumlahan dan pengurangan sebagai tematik matematika, lalu menulis dalam tematik bahasa Indonesia, dan menggambar atau mewarnai dalam tematik seni. Lebih dari itu, guru bisa mengajak siswa mengamati warna-warna daun, bentuk daun. Dari aktivitas ini direkomendasi untuk kelas level rendah pada pendidikan anak usia dini sampai pada siswa sekolah dasar kelas 1. Lalu pendekatan kecerdasan jamak dan modalitas belajar.
Kelas dengan siswa dominan kecerdasan naturalis dan kinestik sangat menyukai aktivitas belajar ini. Belajar menggunakan daun sebagai media dilakukan secara outdoor. Siswa belajar matematika penjumlahan dan pengurangan, belajar menjiplak daun serta mewarnai daun. Modalitas belajar yang tercipta dari situasi pembelajaran strategi matematika daun adalah kinestik, visual, dan auditori. Strategi-strategi belajar yang melibatkan kecerdasan naturalis yang terakhir adalah karya wisata. Karya wisata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka memperluas pengetahuan dalam hubungan dengan pekerjaan seseorang atau sekelompok orang. Strategi karya wisata sendiri merupakan salah satu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidikan dan diharapkan siswa membuat laporan yang kemudian akan dibukukan. Sintaks strategi pembelajaran karya wisata sendiri bertujuan untuk mengajak siswa mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, yang selanjutnya siswa akan membuat laporan dan mendiskusikannya serta membukukan hasil kunjungan tersebut. Strategi pembelajaran karya wisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Selain kontekstual dengan lingkungan nyata, strategi karya wisata membuat bahan yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Sehingga strategi mengajar karya wisata mampu merangsang kreativitas anak dalam proses pembelajaran. Prosedur penerapan strategi karya wisata menurut Roestia pada tahun 2008, beliau menyebutkan penerapan strategi pembelajaran karya wisata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni persiapan, meliputi perancangan awal tujuan karya wisata. Dalam tahapan perencanaan dan persiapan, guru telah menetapkan objek tujuan yang sesuai dengan materi bahasan yang dipelajari siswa. Yang kedua yakni pelaksanaan, meliputi pengaturan lapangan serta keseluruhan, termasuk agenda dan teknis pelaksanaan, serta kesiapan kelompok-kelompok belajar siswa di mana segala telah disiapkan dengan baik oleh penanggung jawab karya wisata. Yang ketiga yakni hasil pelaksanaan, berupa catatan, gambar foto objek, rekaman objek. Selama masa karya wisata, kelompok-kelompok belajar siswa mendiskusikan catatan dan temuan serta membuat laporan hasil karya wisata. Kemudian ada rekomendasi penerapan strategi karya wisata. Penerapan pembelajaran strategi karya wisata disarankan untuk jenjang satuan pendidikan dasar, yaitu kelas akhir siswa sekolah dasar SD, siswa sekolah menengah pertama SMP, dan siswa sekolah menengah atas. Pendekatan kecerdasan jamak dan modalitas belajar. Hubungannya dengan pendekatan kecerdasan jamak dan modalitas belajar yakni Multiple Intelligence Approach. Strategi pembelajaran karya wisata memiliki multi ranah kecerdasan. Jenis kecerdasan jamak utama adalah naturalis dan kinestetik. Ranah naturalis dan kinestetik menopang strategi karya wisata secara aktivitas, metode belajar outdoor dan melibatkan media alam atau lingkungan, serta aktivitas psikomotorik mendukung dominasi kinestetik natural. Modalitas belajar strategi karya wisata adalah kinestetik, visual, dan auditori. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyajian materi. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.